pertama kalinya tenaga kerja sopir profesional dari Indonesia resmi diberangkatkan ke Jepang. Sebanyak 7 lulusan Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK JIDS dari Karanganyar, Jawa Tengah, siap bekerja di perusahaan transportasi di negeri Sakura. Seremoni pelepasan dilaksanakan di kantor LPK JIDS Karanganyar, Jawa Tengah. Dihadiri oleh Direktur LPK JIDS Bowo Kristianto, perwakilan dinas dari Kabupaten Karanganyar, serta ratusan siswa LPK. Sebanyak 7 orang dari LPK JIDS atau Japan Indonesia Driving School lulus dan segera diberangkatkan untuk bekerja sebagai sopir profesional di Jepang. 3 orang diantaranya akan bekerja di Meitetsu Bus dan 4 lainnya di Osaka Bus. Direktur LPK JIDS Bowo Kristianto menyebut pemberangkatan ini menjadi yang pertama di Indonesia untuk sektor driver profesional dengan skema tenaga kerja terampil atau specific skill worker. Ya, ini yang pertama kali kita harapkan ini berjalan dengan lancar, ya, sehingga nanti kamu pulang yang biasa ini karena Jepang sendiri mungkin tiap tahun itu kebutuhannya sekitar driver. Ya, kami sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh LPK Hero ini, dan ini capaian prestasi yang cukup luar biasa. Hari ini seremonial untuk pelepasan 7 siswa-siswi diberangkatkan ke Jepang. Salah satu peserta yang siap berangkat, Seto Ramadan, mengaku bersyukur mendapat kesempatan bekerja di Jepang. Ia merasa ilmu yang diperoleh selama di JIDS termasuk bahasa dan budaya Jepang sangat membantu persiapannya. Terima kasih terutama kepada Bapak Bowo Kristianto dengan perjuangannya selama 1 tahun ini menciptakan program JIDS. Tak hanya JIDS, lembaga induknya yaitu LPK Hero juga telah memberangkatkan 322 siswa magang ke Jepang sepanjang tahun ini. Program pelatihan dan penempatan tenaga kerja ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi solusi bagi generasi muda Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan layak di luar negeri. Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Salah satu legenda Branden. Monggo songsi-songsi. Ratusan warga dari berbagai daerah mengikuti Geladen Jemparingan di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Para peserta datang tidak hanya dari wilayah Jawa, melainkan juga dari Bali, Sumatera, hingga Kalimantan. Selain sebagai ajang pelestarian budaya, Jemparingan juga sebagai ajang silaturahmi antar peserta. Saat mulai pelaksanaan Geladen Jemparingan, para peserta mengambil posisi duduk bersila dan mulai melepaskan anak panah. Jemparingan adalah olahraga panahan tradisional Jawa yang berasal dari gaya Mataram, khususnya dari Kesultanan Yogyakarta. Berbeda dari panahan modern, jemparingan dilakukan dalam posisi duduk bersila saat hendak memanah. Sutrisno warga Minomartani, Sleman mengaku sudah sejak tahun 2021 menggeluti panahan ini. Ia mengungkapkan jika kunci mengikuti olahraga jemparingan harus senang lahir batin terhadap jemparingan. Dari 2021 Awal mengikuti karena awal itu karena saya kepingin sekali ikut. Modalnya cuma satu, harus senang lahir batin. Kalau nggak senang lahir batin, nggak jadi. Itu modal saya. sampai sekarang. Iya. Menyukai jemparingan ini pertama. Ini berbau tradisi sebagai pengembangan nilai-nilai budaya tradisional. Kemudian yang kedua, selain stylisnya yang berbau tradisional, kita juga mengembangkan sesuatu yang tidak hanya kompetensi saja, tapi lebih pada kekeluargaan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang turut membuka pelaksanaan Geladen Jemparingan memberikan apresiasi atas pelaksanaan olahraga tradisional Jemparingan ini. Tentu kita patut mensyukuri kegiatan Geladen Ageng Jemparingan ini diselenggarakan di Kabupaten Klaten, khususnya di Kecamatan Jatinom, di mana Kecamatan Jatinom memang sejarahnya panjang sekali, luar biasa sekali, dan sampai hari ini telah muncul banyak sekali atlet-atlet, baik itu panahan maupun jemparingan yang ada dari Jatinom. Tentu saja kami berharap dengan kegiatan Geladen Ageng Jemparingan ini ke depan semakin banyak warga masyarakat tidak hanya dari Kabupaten Klaten, tidak hanya dari Jawa Tengah, namun juga seluruh Indonesia semakin kembali mencintai
kebudayaan kita yang luar biasa, salah satunya ini adalah Jemparingan. Diharapkan Jemparingan akan tetap lestari dan akan muncul atlet Jemparingan dan Panahan, khususnya dari Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Saiful Effendi, tim iNews melapor. Mulai muncul. Mural anime One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Desa Jurangrejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dihapus. Video penghapusan ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, mural menampilkan lambang karakter bajak laut Shirohige dalam anime One Piece. Mural tersebut dihapus oleh warga dengan pengawalan seseorang yang diduga aparat TNI. Sementara itu, penghapusan mural tersebut telah dikomunikasikan oleh TNI dan Polri. Pendekatan persuasif juga dilakukan pada warga agar tidak salah paham. Di sisi lain, TNI membantah ada intervensi dalam penghapusan mural di Jalan Karangmalang, Sragen itu. Meski tak membantah bahwa ada seorang babinsa yang berada di lokasi tersebut, namun Dandim 0725 Sragen, Letkol Julianto Wuwung membantah adanya intervensi atau pengawasan yang dilakukan TNI pada warga untuk menghapus mural tersebut. Penghapusan mural tersebut diklaim sebagai hasil koordinasi semua pihak dari aparat keamanan, perangkat desa, dan warga setempat. Penghapusan mural itu dilakukan dengan sukarela oleh warga dan perangkat desa setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Penghapusan mural anime One Piece tersebut memicu kekecewaan di kalangan masyarakat. Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera karakter bajak laut topi jerami dari manga One Piece semakin masif berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya, fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun pemerintah mengingatkan jangan sampai kreativitas mengganggu kesakralan peringatan HUT ke-80 Indonesia 17 Agustus mendatang. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan adalah misalnya begini, kemudian ada pihak-pihak yang kemudian dalam tanda kutip ya memanfaatkan kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kita itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi, kan begitu. Misalnya kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar. Para penggemar One Piece menilai pengibaran bendera dan simbol One Piece lainnya hanya ekspresi kreativitas. Tidak ada tendensi memecah belah, apalagi niat untuk melawan aturan dan negara. Padahal One Piece juga digemari oleh tokoh nasional, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengenakan simbol-simbol One Piece. Hal itu seakan memperkokoh posisi anime bajak laut topi jerami One Piece digemari semua kalangan di Indonesia, termasuk penggunaan simbol-simbolnya sebagai bentuk kreativitas dan tidak ada aturan yang dilanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya main ke kebun teh di Kabupaten Wonosobo. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan, sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektar yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman.
Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita ke melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafenya untuk ngeteh sama nyemil. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, bener-bener kayak khas gitu sini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo, terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Dan Redikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Redikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Redikers, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Oke, aman. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Balik. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, langsung sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat! Rem adik, tanpa batas. Woohoo! Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat serudal terluka. Restina diparkir, pembunuh ayam, karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, undang-undang, gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya, jenazah balistik Iran,
iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Ini silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Jadi Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa? Bapak anak itu apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasik. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malapetaka itu ibu ya kecil. Jak udah darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam. Hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik Ini proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. pembunuh. Karena non halal. Inti Hub Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Kepolisian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Wotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama beda dari 4 seri. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Peron TNI mengupayakan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Interupsi. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews File. Only on iNews.
Yang suka kuliner bebek goreng silahkan merapat. Ya, bebek goreng bumbu hitam ini menjadi menu andalan rumah makan di Kelurahan Kiringan, Boyolali. Rumah makan berbentuk limasan ini hampir setiap hari selalu ramai pengunjung dari berbagai daerah. Meski tampilannya kurang meyakinkan, namun menu yang satu ini benar-benar nikmat dan dijamin bikin ketagihan. Cita rasa bebek goreng yang gurih dan empuk semakin lezat disantap dengan sambal dan lalapan. Cara membuatnya, daging bebek ungkep digoreng 2 kali lalu ditambahkan bumbu hitam dari bahan kelapa dan rempah-rempah khas Boyolali. Soal harga relatif terjangkau. Menu bebek goreng bumbu hitam dipatok seharga Rp25.000 per porsinya. Kalau yang membedakan karena ini kan bebek, sebenarnya bebek biasa, cuman ditambah ada bumbu lada hitamnya ya, jadi sensasinya itu ada di lada hitamnya, jadi kalau di blend gitu rasanya masuk nikmat lah. Setiap hari, rumah makan bergaya klasik ini buka mulai pukul 12 siang hingga 10 malam dan bisa menghabiskan hingga 50 ekor bebek pada akhir pekan. Kita itu pakai bumbunya sama aja sih Pak sebenarnya, mungkin volumenya ya. Volumenya itu kita pakainya banyak sekali bumbunya, jadinya rasanya itu mungkin bisa apa ya? Kalau kata orang-orang sih merasuk banget gitu. Nah, bagi Anda pecinta kuliner bebek goreng dan sedang berkunjung ke Boyolali, tidak ada salahnya mencicipi menu yang satu ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini, penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya, sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi Sabinnya itu sendiri. Kalau kopi Sabin itu memang diambil dari secara tempat yang Sabin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.
Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung. Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga sama air. Lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram? Iya, di atas jeram. Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alamnya yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jalan Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita ke perjalanan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Wih, pemandangannya menyegarkan mata ya. Destinasi wisata di kawasan Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini menawarkan panorama lereng Gunung Lawu serta perkebunan teh. Tidak hanya itu, ada sejumlah wahana yang dapat dinikmati di kawasan wisata ini. Di antaranya jembatan goyang dengan panjang 50 meter. Untuk keamanan, jembatan ini dibatasi 6 orang pengunjung yang masuk dengan bertahap. Pengunjung juga bisa menikmati naik kereta gantung. Kedua wahana ini menawarkan sensasi tersendiri. Rasanya takut, cuman karena anak saya nggak takut, jadi saya memberanikan diri untuk nemenin mereka gitu. Indah banget. Tadi saya juga sempat ke sana, ke jembatan kaca tadi, sama yang ayunan. Seru sih. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang untuk dapat menikmati wahana. Sedangkan untuk naik kereta gantung, pengunjung akan dikenakan tiket masuk terusan sebesar Rp30.000 per orang. Destinasi wisata ini juga menyediakan wahana lain, yakni ayunan raksasa, sepeda terbang, gardu pandang, dan beberapa spot selfie dengan latar perbukitan dan hamparan kebun teh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan.